Galeri Channel. Nah, kali ini Sofi akan membagikan tips and tricks buat kalian yang pengen beli mobil bekas berkualitas. Gimana sih supaya kita tahu caranya mobil itu bagus atau tidak? Karena sebelumnya kan kita belum memakai mobil tersebut sebelumnya. Jadi buat kalian yang sudah melihat YouTube video ini, langsung aja tonton, jangan di skip karena kita akan menghadirkan informasi yang lebih up to date pastinya ya. Jangan lupa share video kita sebanyak-banyaknya agar yang mencari mobil bekas berkualitas carinya di King Gallery. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Langsung aja kita mulai nih supaya kita tahu gimana caranya kita dapetin mobil bekas tapi yang aman dan berkualitas. Kita langsung aja panggil beliau karena beliau itu adalah orang yang sering terjun untuk melihat mobil bekas. Apakah itu mobilnya bekas tabrak atau bukan? Langsung aja kita panggil Mas Anam. Halo Mas Anam. Sofi, apa kabar? Baik, Mas Anam gimana nih kabarnya? Siap, alhamdulillah. Siap, ya, alhamdulillah ya. Baik. Oke Mas Anam, di sini Sofi pengen kasih tahu nih ke sobat-sobat King Gallery Channel, gimana sih caranya kita tahu mobil bekas itu aman atau enggak? Itu gimana caranya? Langsung aja nih. Langsung aja. Oke, pertama-tama kita langsung ke yang bagian intimnya aja ya. Iya. Kita langsung ke mesinnya aja dulu. Kita berarti buka mesin dulu aja ya? Iya, yang paling intim nih soalnya dari semua mobil. Dari semua mobil itu yang paling penting adalah mesin ya? Iya. Oke. Oke, gimana caranya kita lihat mesin ini bagus atau tidak? Oke, pemirsa. Jadi yang pertama kita lihat dulu bagian mesin. Ya. Kita cek dulu nih, apakah ada kebocoran? Yes. Di setiap setiap packing itu. Ya. Oke. Kita lihat dulu di bagian mesinnya ada olinya apa enggak. Kalau perlu kita ngolong ke bawah nggak apa-apa, ngolong aja ada oli-oli yang rembes atau tidak. Dan yang kedua kita lihat juga nih apa tuh? di bagian kayak cairan-cairannya, misal kayak radiator, minyak rem, terus apa lagi namanya? Ini buat aki juga kita harus cek keseluruhan sih. Harus ya. Ya. Nah, untuk melihat gimana kita tahu caranya supaya tahu kalau mesinnya ini pernah dibongkar atau enggak itu dari mana? Oke, pemirsa. Jadi di setiap keluaran mobil baru itu ada yang namanya bilangnya apa ya? Kita orang biasa bilang kayak cat. Semacam cat kecil-kecil. Atau segel-segel gitu ya? Gitu. Kayak di handphone itu kan ada segelnya kan. Oh, iya. Kalau udah dibuka berarti dia udah nggak, udah bongkaran. Udah bekas bongkaran. Oke deh. Jadi yang pertama kita lihat dulu catnya ini masih ada apa enggak, masih presisi sama yang satunya apa tidak. Kalau udah nggak ada, berarti itu kemungkinan besar udah pernah besar ya. Bongkar. Oke. Terus gimana nih? Kayak orang bilang, "Mbak, ini mobilnya rembes." Gimana nih? Nah, supaya kita tahu itu mobil itu rembes atau enggak, tuh lihat dari mana? Ya pertama yang kelihatan aja ya, dia kayak mesinnya basah kah? Ya, atau ada rembesnya. Ada rembesnya. Ada rembesnya, biasanya dia kalau udah yang agak lama dia ada ketutup debu. Oh. Kita mesti colek pakai lap atau tisu boleh sih. Oh, jadi beda ya kalau misalkan mesinnya basah karena habis dicuci atau mesinnya basah karena rembes, itu beda. Kelihatan bedanya ya. Oke, untuk bagian mesin ada lagi Mas Anam? Sama yang kedua, kalau kita mau ngecek itu bekas tabrak atau tidak, kita bisa lihat dari seal. Seal. Namanya apa seal. Seal tuh? Orang bengkel biasanya bilang itu sealer kalau nggak sealer. Nah, di setiap panel-panel kayak kap mesin itu pasti ada yang namanya sealer. Nah, ini kalau udah yang pernah udah pernah di repair atau pernah diganti, ada tambelannya. Ini pasti ininya nggak rata nih sealernya nih. Sealer. Terus ada yang namanya juga tulang. Nah, tulang juga sama. Dia di setiap tulang bullhead ini yang atas ini dia ada titik-titiknya gitu. Kalau misal itu titiknya itu udah nggak rata, berarti kemungkinan besar dia udah di repaint ataupun diganti. Diganti pun nggak bisa sama kayak yang lama. Pasti ada cat yang warnanya beda. Pasti warnanya ada gradasi sedikit ya, sama tapi kelihatan walaupun sedikit ya gitu. Oke. Nah, untuk suara mesinnya gimana? Nah, apakah kita harus nyalain mesinnya dulu? Nyalain mesinnya aja dulu kali ya. Oke. Nah, sembari nunggu Mas Anam untuk menyalakan mesinnya,
kalian pasti udah mendengarkan sekilas ya dari Mas Anam gimana supaya kita tahu mesinnya itu bagus atau enggak, kayak gitu ya. Oke, langsung aja nih. Karena mesinnya sudah nyala. Nah, gini Sofi. Ya. Pertama kita nyalain mesin, biasanya orang-orang yang biasa Ya. orang sering lihat mobil, Orang dia udah awam langsung gitu ya? tahu, wah bunyinya garing nih, bunyinya gelitik nih. Iya. Nah, pertama itu yang harus diperhatikan, bunyi. Jadi ada yang namanya kayak bunyi di mesin, kayak ngelitik gitu, apa dari metal atau dari klep, itu bisa juga. Makanya didengerin kalau ada suara yang bunyinya aneh, itu kemungkinan besar ya udah mulai rusak atau mulai aus gitu. Oh, kayak ada bunyi mesin tapi kayak ada klik-klik gitu Iya. dikit ya. Oke. Nah, menurut Mas Anam mobil ini Ya. aman gak nih mesinnya? Dari suara-suaranya. Dari suara sini garing, gurih. Garing gitu gurih ya. Karena mobilnya juga masih fresh juga Ya, ya. masih fresh kan 2020. Betul, Dijamin. cakep sekali. Oke. Untuk mesinnya juga dia sangat bersih ya ini. Ya. Jadi guys, untuk perhatian juga untuk oli. Oli. Jadi nah, oli iya, itu oli. pasti harus selalu diperhatikan. Betul. Jadi kalau misal kayak mau ganti gitu harus sesuai sama itunya kilometernya, Buku berapa kilometernya. kilometer sekali harus diganti. Oke. Oli matic, oli mesin Oke. itu sangat perlu karena kalau dia aus, kalau dia berkurang itu bisa merusak bagian-bagian komponen mesin lainnya mesin, ya. iya. Nah, tapi kan nih, kita kan nggak tahu nih gimana kalau ya customer nih mau beli mobil bekas. Dia nggak tahu nih recordnya itu terakhir kapan. Sebaiknya customer itu tetap pakai oli yang di dalam mobil atau dia lebih baiknya mengganti sendiri agar dia tahu keadaan olinya itu gimana. Oke. Kalau untuk pertanyaan itu balik lagi kita bisa cek secara fisik. Secara fisik ya. Ini contoh begini. Yes. Nah, ini itu bisa masih... kita lihat gini aja. Oke. Nah, ini kan ada warnanya coklat ya. Coklat, yap. Nah, jadi dia ada warna coklat, warna hitam, sama biasanya kalau udah yang Kotor sangat banget. kotor, Itu jelek berkerak. banget, itu berkerak. Oke. Kalau ini warnanya masih coklat, berarti masih Coklat, bagus. berarti masih aman ya? Ya, warna Oke. hitam pun masih bagus, cuma direkomendasikan untuk diganti. Ganti. Gitu. Oke. Kecuali kalau ada warna putih-putih itu perlu diwaspadai juga. Kenapa tuh? Karena itu bisa juga terjadi kayak kebocoran dalam radiator, airnya terus masuk ke dalam mesin. Oke, jadi untuk mengecek mobil bekas kita juga harus lebih teliti lagi ya. Sering-sering Lebih dalam. ngecek ini juga nih sticknya ini nih. Ini Stick. kan ada batas maksimal, ada batas minimal olinya. Oke. Batasnya di sini, dia nyampe sini maksimal. Oke. Sering-sering aja rutin. Harus sering-sering rutin cek olinya juga Iya. ya, cek fisik olinya. Kadang kan gini juga, mobil nggak selamanya berjalan. Betul. Tapi kadang kan kita tetap panasin kan, Yes. nggak sesuai sama kilometeran. Itu Betul. juga perlu diperhatikan. Itu juga perlu diperhatikan juga. Terus air aki juga. Oke. Cukup untuk mesin? Cukup, saya rasa. Kita lanjut ke body kali ya. Bagian body. Oke, siap. Kita tutup kap mesinnya dulu. Yuk. Ngapain diketok-ketok? Nggak tahu gue tremor kayak apa. Tremor gini. Enggak lah. Nih, Sophie kan sering nemuin nih. Ya. Customer suka ngecek-ngecek mobil tuh yang kayak gini-gini gitu ya. Itu dia apa sih yang sebenarnya ditelitiin sama dia itu? Oh, yang diketok-ketok begini nih. Iya, kadang dari depan sampai belakang dia ketok-ketok sampai keliling kayak gitu. Itu apa sih? Jadi gini, filosofinya. Oke, filosofinya. Oke. Jadi kenapa orang kalau lihat mobil gitu dia ketok-ketok gini? Iya, Karena kenapa? dia dengerin bunyinya. Pertama bunyinya. Apa itu? Nah, ada yang namanya bunyi nyaring Nyaring. dan bunyi bantet. Kalau orang bengkel bilang namanya bunyi nyaring dan bunyi bantet. Nyaring dan bantet itu buat Oke. orang-orang otomotif, bahasa otomotif gitu. Iya, Oke. bahasa formalnya. Yang kalau bunyi nyaring itu berarti tandanya belum ada dempulan. Masih ori. Masih ori semua bawahnya. dari body kitnya. Kadang kan kalau yang bunyinya bantet Hmm? itu dempulannya kan banyak kan. Iya. Misal Oh, suaranya jadi sesentimeter. lebih mendem gitu. Suaranya jadi lebih bantet atau Oh, mendem itu. oke, Makanya oke. orang kenapa sering begini kan? Dapat ilmu lagi nih. Gitu. Oke.
Ya kalau misalkan kan nggak semua body nih kayak Siap. di dempul gitu, makanya mungkin orang-orang kayak teliti banget ya buat gebuk-gebuk-gebuknya gitu. Jadi Ya. biar dia tahu juga suara-suaranya. Oke. Ya. Lanjut kita ke bagian apa nih kira-kira yang paling terpenting lah pokoknya. Cat. Cat. Mau tahu cat asli atau enggak? Iya, ya Boleh. itu gimana tuh? Ya, jadi perbedaannya itu kita bisa lihat kalau apa namanya, lihatnya harus nyamping begini. Harus nyamping begini. Harus nyamping, kita perhatiin. Jadi kalau cat ori dan tidak itu pasti ada. Kalau yang udah di repaint ulang, Ya. itu ada kayak namanya kulit jeruk. Bahasanya kulit jeruk. Bintik-bintik gitu. Oh kulit jeruk. iya paham. Nah, itu udah pernah Di repair. di repaint. Di repair. Sama dilihat juga nih kayak list-list di sini nih. Ya. Itu ada nggak bekas cat-catannya gitu. Oke, iya makanya orang juga aku suka dapetin customer yang sampai lihatnya sampai begini atau sampai lihat ke sini-sininya rapih banget gitu ya. Lihat juga kepresisiannya antara pintu satu dengan yang Pintu belakangnya dua, atau hah? enggak fender dengan ininya nih presisi enggak Oke. gitu. Oke. Dan satu tips lagi Apa buat tuh? para pemirsa ini Apa nih? sama kayak yang di kap mesin tadi kita perhatiin juga Karet-karetnya. Apa itu? silennya, silen Silennya. pintunya ini masih rapi. Kalau yang udah keriting berarti itu udah pernah perbaikan atau ada indikasi bekas nabrak. Bekas gitu. tabrak. Oke. Sama ini juga nih biasanya ada Karetnya yang itu? namanya pilar. Pilar. Nah, pilarnya wajib dibuka nih. Wajib dibuka. Ada yang namanya titik-titik. Titik-titik ini nih, titik namanya. Oh iya. Orang bengkel biasa bilang nut lah. Nut. Nah, nutnya ini kalau udah bulatnya udah yang peang-peang atau enggak apa namanya udah nggak bulat begini Udah itu, bulutnya nggak berbentuk lah ya. tandanya udah pernah di Repair. iya Oke. gitu. Oh, sekarang Sofi tahu nih kenapa orang suka ketok-ketok juga, terus suka dibuka nih karet-karetnya gitu ya. Gitu. Oke. Apalagi? Mau lanjut Apalagi? belakang? Oke, kita lanjut ke belakang aja. Siap. Oke, Mas Anam, kita Ya. udah di bagian belakang. Apa Oke. yang harus diperhatikan untuk bagian belakang? Siap. Kalau di bagian belakang sama aja sih kayak yang di sebelah pintu itu. Sama. Coba kita buka dulu ya. Boleh. Ini juga power back door-nya masih bagus banget ya. Dia soft Iya, juga. masih halus. Nah, untuk bagian belakang yang perlu Sama ya? diperhatikan sama Seal-sealnya juga ya? seal-sealannya juga nih. Oke. Masih apa namanya? Masih Rata. halus, masih rata. Nah, sama satu lagi di sini juga di pilar bawah ini. Pilar bawah. Kita mesti buka. Nah, ini juga sama ada yang namanya nut-nut juga kayak yang di pintu tadi. Betul. Nut-nut, titik-titik gitu. Biasanya kalau udah bekas nabrak dia nggak lurus ininya nih. Pasti ada aja gitu Ada ya. aja yang nggak lurus. Oke. Sama satu lagi kalau bisa mengolong dari Bawah. bawah begini pasti kelihatan yang aneh-anehnya. Oke. Dan satu lagi Apa? perlu juga kita perhatikan yang namanya kaca. Kaca. Iya. Kaca bagian belakang ini ya. Iya. Jadi kalau kaca masih ori itu ada tandanya. Apa? Tandanya, tandanya itu, itu kalau ini dia di sebelah. sebelah mana? Sebelah mana kah? Nah, Gimana? sebelah sini nih. Ini dia ada tulisannya Toyota dan di bawahnya ada nomor serinya. Iya, Mas Anam kayak nyari harta karun ya. Karena ini gelap kacanya, jadi Oke, nggak. oke. Iya ya ada. Nah, ada nomor serinya juga. Nanti kameramen bisa langsung kasih lihat. Ya. Kalau yang belinya yang KW-KW itu Ya. nggak ada Toyotanya, biasanya adanya Polosan. tulisan. Ada mereknya, cuma bukan dari Toyota. Oke. Apakah mobil bekas tabraknya itu kelihatan juga dari apa nih? Apa namanya Mas Anam nih? Ya, Yang kepresisian lampu-lampu antara belakang. lampu dengan Betul. bodi. Itu ini kelihatan sih juga? Kelihatan juga. Kelihatan juga ya. Ini sih masih bagus ya kalau yang ini ya. Iya. Intinya sering-sering lihat antara kepresisian, misal ini lampu dengan ininya sebelah sininya nih. Iya. Kalau bumper dengan fendernya, lihat aja. Kalau cat body sama bumper kan plastik. Yap. Body kan kaleng besi kan. Kaleng besi. Nah, jadi itu nggak semuanya sama. Walaupun itu mobil dari baru, Yes. itu kadang ya di bumper sama di body itu catnya beda pasti. Oke. Mau dari itu keluaran baru itu pasti beda. Hmm. Misal ini Fortuner nih.
ini kan body, ini Yap. bumper. Ini catnya nggak sama karena ini Iya. plastik bumpernya. Betul. Jadi nggak ini. Betul. Jadi jangan khawatir kalau ini memang dari sononya. Berarti ini masih full orisinil gitu Iya. ya. Oke. Oke. Nah, untuk kita perlu nggak sih kalau misalkan kita beli mobil bekas nih? Ya. Perlu nggak sih kita mendapatkan kunci-kunci yang dengan lengkap kayak ada dongkrak dan teman-temannya, itu wajib nggak? Justru kalau itu wajib karena Wajib kalau ya? kita ada di misal di jalan tiba-tiba ada kena apa-apa kan Kayak di tol, iya, misalkannya pecah ban atau bannya apa. bagaimana Nah, gitu ya? Itu Oke. nomor 1 juga perlu Nomor 1 ya. diperhatikan. Oke deh. Terus balik kita lanjut Umur, ke lihat apa tuh? ban aja yuk. Ya oke. Ban dan Bannya kolong, di kolong perlu diperhatikan juga. Yuk. Ban serepnya di kolong. Ban serepnya di kolong. Ban serepnya di kolong. Lu apaan sih? Oke, Oke, Mas Anam, ya. kita dari bagian ban nih. Apa yang mau Mas Anam jelasin untuk bagian ban? Ini sebagai contoh aja ya, kadang kan orang bisa ganti bannya kan misal nggak enak ban Betul, betul. bawaannya misal bisa diganti juga kan itu. Betul. Ini sedikit contoh aja, ini mobil kan 2020. 20. Nah, di sini bisa dilihat nih ada serinya. Lihatnya angka belakangnya. Ini Angka ini? ya, ini tahun bannya. Oke. Kalau ini bulannya. Jadi bisa Oke. dilihat ini tahun bannya 2020 berarti sesuai sama tahun Tahun mobilnya. mobilnya. Jadi perakitannya sama apa namanya? Tahun bannya sama gitu. Oke. Dan bisa dilihat juga dari sini ini shockbreaker. Bisa Shock kita breaker. lihat dari sini shockbreaker kalau bisa ditowel ini ada kebocoran atau tidak tinggal di apa namanya? Pakai tangannya ditowel begini. Oh, berarti bisa terjangkau sama tangan masih terjangkau ya. Mm. Oke. Ada lagi di sini yang namanya terot dan long terot. Kita bisa pegang aja sih sambil Dari bawah digoyangin ya? dari bawah nih, nggak kelihatan ya. Digoyang-goyangin dia oblak nggak? Kalau oblak Berarti dia kakinya nggak beres. ada yang bermasalah. Gitu. Oke. Itu sih buat kenyamanan berkendara aja sih sebenarnya. Buat kenyamanan berkendara. Oke, oke. Ya, Cukup? paling ke bagian ini ya. Interior ya? Interior ya. Oke, kita ke bagian interior. Action. Oke, Mas Anam. Ya. Untuk di Sofi. bagian interior ini apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama kalau saya biasa cek itu pas pertama masuk dalam kabin Mm-mm. cium dulu baunya. Aroma interiornya ya? Oke. Jadi ada yang namanya bau lumpur. Bau lumpur. Itu bau lumpur itu kenapa? Jadi kalau bau lumpur itu biasanya terindikasi bekas banjir. Oke, jadi karena mungkin dari mesinnya jadi uap AC-nya juga kecium gitu ya? Iya. Oke. Dan yang kedua perhatikan juga setiap di apa namanya di bawah-bawah jok Yes. bisa diliatin tuh kan ada kayak besi-besi. Ya. Itu dilihat juga ada karatnya enggak. Oke. Ah, iya itu ya yang perlu diperhatikan perlu juga. Nah, itu diperhatikan penting tuh. banget poinnya. Ya. Oke. Terus di bawah apa dashboard sini juga ada besi-besi nih, ada panel-panel apa namanya besi juga. Ya. Itu perhatikan juga, dilihat juga ada bekas karat. Karatnya dan juga banjir atau enggak? Kalau ada karat berarti ya itu terindikasi ini. Oke, oke, oke. Dan yang kedua itu permasalahan tentang kilometer. Kilometer. Nah, itu. Gimana supaya kita tahu kilometernya itu putaran atau enggak? Oke, yang pertama yang secara fisik dulu deh. Secara fisik dulu ya. Fisik dulu kita lihat dari setirnya. Setir. Kalau ini kilometer 12.000, setirnya masih mulus, berarti kan benar. Tuh. Nah, kalau misal kilometernya misal 20.000, 20.000. tapi kok setirnya kok udah ada yang bopeng-bopeng gitu. Nah, itu yang perlu Perhatikan diperhatikan juga. Ini kok kenapa bisa kilometer 20.000 kok setirnya udah bopeng? Itu Oke. patut dicurigai juga itu. Tapi nih, setir kan kita juga bisa ganti kulit segala macam ya. Nah, itu berarti supaya kita lebih trust lagi sama itu mobil, sebaiknya mungkin kita bawa ke bengkel resmi ya, Dan biar lebih jelas. Ada juga kita bisa lihat dari buku servis, coba. Buku servis ada ya. buku servis juga. Oke. Ini ya. Iya. Ini ya, Nah, buku servisnya. kilometer kita juga bisa lihat dari ininya nih. Bener nggak asli nih dari recordnya ini? Oke. Bisa dilihat tuh. Kita lihat. Ini mana nih Ya ya? sebagai contoh inilah ini kan 12.000, di sininya terakhir servis 10.000. Nah, berarti ini sesuai sama Sesuai ya. yang di kilometer Oke, sininya. oke, oke, oke.
Terus ada lagi yang namanya sensor-sensor, perlu diperhatikan lagi nih. Ada yang namanya sensor check engine, airbag, dan banyak sih di sini sensor-sensor. Nah, itu perlu diperhatikan. Misal di starter nih, contoh ini kan udah nyala, coba saya matiin dulu. Saya nyalain lagi. Nah, begini contohnya. Ini ketika dia nyala harus semua wajib hilang kecuali parkir dan tanda safety belt. Harus wajib. Ya, kalau misalkan salah satu sensor nyala itu berarti kita harus cek tuh ya. Harus wajib itu dicek karena ada terkendala, misal kayak check engine itu ininya bermasalah di mesinnya. Gitu. Jadi ini semua mobil sih aman ya kalau untuk Fortuner ini ya. Nah, satu lagi nih, kalau untuk yang kendaraan berjenis matic, automatic ya, transmisi ini bisa harus kita cek dari sini, dari transmisi ini nih. Dari apakah dia delay atau tidak ya? Ya, betul. Jadi pertama diceknya itu kita pindahin dulu nih ke P, R, N, kalau nggak D gitu. Dibalik-balik aja. Kalau misal dia ada delay, pas kita pindah dia delay baru selang beberapa second, detik gitu ya. Dia baru mau atau atau ada hentakan, itu berarti ada kendala nih dalam transmisinya ini. Jadi transmisi itu harus wajib sesuai apa yang kita arahkan, itu harus langsung berubah gitu ya, nggak bisa sekali. Atau beberapa detik itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, Mas Anam, untuk transmisi manual itu gimana cara kita ngeceknya? Kalau untuk manual basicnya sebenarnya sama aja. Kita tesnya itu gigi 1, gigi 2 sama aja sih kayak yang ini diperhatikan tadi. juga ya delay atau enggaknya. Cuma lebih intens kan yang ke matic transmission. Olinya jangan lupa, perawatannya lebih sering rutin lah. Berarti maupun mobil matic ataupun manual itu harus wajib banget nih olinya karena untuk kesehatan mobilnya sendiri juga gitu ya. Oke, nah untuk elektriknya itu juga harus kita perhatikan juga nggak? Iya, harus sih, kayak misal power window begini, sen gitu kan. Sama kayak head unitnya dia touchscreen-nya sangat bagus atau enggak gitu ya. Kalau misal pemirsa ragu untuk elektrikalnya bisa bawa aja ke bengkel resmi. Dia kan ada alatnya tuh kayak komputer buat colok ke sini. Oh iya, jadi kalau ke bengkel resmi tuh pokoknya udah canggih gitu ya. Tahu lah itu. Oke. Langsung aja kita test drive kali ya. Ya, yang terakhir. Kita test drive kali ya. Oke, kita test drive dulu ya guys. Oke, sekarang kita waktunya untuk test drive. Jadi kalau untuk membeli mobil bekas itu diwajibkan untuk test drive biar tahu gimana rasanya ini mobil itu masih layak nggak buat buat di jalan gitu loh. Oke, sekarang kita test drive dulu. Ya, pertama yang perlu diperhatikan yaitu setir nih. Coba setirnya dibelok-belokin, ada bunyi nggak, ada oblak nggak. Kalau misal ada bunyi, itu kemungkinan besar pertama dari rack steer. Dan yang kedua itu kita mesti coba di jalan-jalan yang contohnya jalan keriting lah, jalan rusak. Kalau misal ada bunyi di sekitaran bawah, itu kemungkinan besar ada di kayak long terot, ada kayak di shockbreaker, ada di busing-busing arem. Itu kalau misal bunyi itu kemungkinan udah rusak dan diharuskan untuk diganti. Untuk rasa mesin perlu diperhatikan juga sewaktu awal kita starter, dia ada getaran yang over nggak, yang berlebihan nggak. Kalau misal itu ada, perlu diperhatikan juga itu untuk namanya engine mounting. Engine mounting itu dudukan antara mesin dengan sasis body. Itu mungkin karetnya udah aus, udah mau rusak lah ibarat kata. Itu perlu wajib diganti karena untuk kenyamanan berkendara itu rasanya tuh nggak enak, nggak nyaman. Ada suara-suara dengung, bergetar gitu, itu dari engine mounting. Kalau dirasa udah cukup nyaman mobilnya, tidak ada bunyi sama sekali, hening, itu berarti mobilnya sehat. Nah, mungkin di bagian interior ini cukup sekian. Yuk kita ke bagian depan.
Nah, itu Ya. dia tadi sedikit informasi dari King Gallery. Cara-cara untuk beli mobil bekas, bukan cara-cara ya, maksudnya teknik-tekniknya supaya kita tahu mobil bekas itu aman atau enggak Itu gitu ya. sih yang basic aja yang biasa orang sering lihat Oke. secara kasat mata, fisik lah. Betul. Fisik. Nah, buat kalian juga nih, kalau beli mobil bekas itu harus banget cari tahu surat-suratnya itu asli atau duplikat. Nah, alhamdulillahnya kabar baiknya untuk kalian yang beli mobil bekas di King Gallery, pastinya itu surat-surat asli dijamin bukan duplikat gitu ya. Dan King Gallery ini dia juga banyak sekali garansi-garansi. Kalau kalian mau beli mobil bekas nih di showroom lain atau di mana, kalian harus tanya nih, ada garansi mobil apa Ya, gitu ya. itu sangat penting sih. Betul, dan berapa lama juga ya Mas Anam. Dan untuk di King Gallery sendiri, dia sangat bagus banget nih garansinya gitu ya. Garansinya berapa? Biasanya berapa? Garansinya untuk mesin dan matic dari showroom ya, bukan dari Autospektor, itu selama 1 tahun. Wow, lama ya? Lama dong, karena mobil-mobil di King Gallery itu benar-benar bagus banget dan sangat berkualitasnya itu, pokoknya kualitas itu paling nomor 1 di King Gallery. Harus high quality juga gitu ya. Biasanya kan showroom ini kan Ada- kasih jaminannya yang paling lama kan. Betul. Ya, Cuma sebulan. something lah ya. Betul. Nih kenapa nih Mas Anam ngomongnya pelan-pelan gitu ya. Oke. Ya. Nah, untuk di King Gallery ini kalau kalian mau cari mobil bekas berkualitas langsung aja cari di King Gallery. Karena King Gallery punya jaminan tersendiri, yaitu mobil tidak bekas banjir, tidak bekas tabrak, mesin tidak pernah jebol atau mengarah pada jebol. Dan dia juga dapat support dari pihak ketiga, yaitu Ya. Autospektor juga ya Opa. Dan itu sangat-sangat amat apa ya, dibilang mobil King Gallery ini tuh sangat udah berkualitas banget, udah sangat safety buat kalian yang cari mobil bekas, langsung aja ke King Gallery. Nah, pertanyaannya, kalau masih ragu gimana? Kalau masih ragu, kalian bisa langsung pertama nih, datang aja ke King Gallery, cocokin unitnya. Kalian bisa rasain gimana rasanya gasnya, remnya, dari segala semua-muanya ya. Betul. Dan kalau masih kurang lagi, kalian bisa langsung bawa mobil ini ke bengkel resmi Mas Anam. Sesuai sama merek mobilnya ya? Betul, pokoknya bengkel resmi itu sesuai pilihan kalian. Jadi nggak ada tuh kata-kata misalkan, jangan-jangan King Gallery kerjasama dengan Toyota ini A, Toyota B, Toyota C gitu ya. Pokoknya mau di Serpong, Bekasi, itu Toyota mana kita samperin buat kalian ya. Karena King Gallery ini benar-benar menjamin untuk quality barang mobilnya gitu. Oke. Sekian sih ya. Cukup? Cukup? Jadi buat kalian nih yang mau datang beli mobil di King Gallery, alamat King Gallery sendiri ada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Z12, Z15, Y6, Y7, dan X6, X11 ya Opa. Ya. Oke, untuk jam operasionalnya kira-kira tahu nggak nih jam berapa? Senin sampai Sabtu. Betul, itu jam berapa? setengah 9 sampai jam 5. Betul? Untuk minggu Weekend? atau hari libur kita buka jam Setengah 11 11 sampai jam 4 sore. So buat kalian cari mobil bekas bisa langsung telepon Sofi atau tim marketing lainnya. Ya. Oke? Tetap stay tune dan jangan lupa share video kita sebanyak-banyaknya agar yang mencari mobil bekas berkualitas carinya di King Gallery. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel.